Tapi ingat, Tuhan akan membukakan mata yang menonton kalian, yang mengikuti room kalian, dan membukakan pikiran mereka. Apakah kalian layak, apa kalian penipu, apa kalian pembohong, pendusta. Tuhan akan bukakan hati mereka. Mulai sekarang kan udah kalian lihat ya, lihat banyak yang menjauh dari kalian. Jadi para netizen 200 lebih yang memandang kami ini bukan nenek-nenek seperti yang dikatakan mereka. Itu hanya pelampiasan emosi mereka karena mereka tidak bisa secara langsung menghajar kami, maka melalui piti-piti atau saat mereka buka komat dikatakannya lah kami lansia mesum, lansia cabul, rum sampah, ya reda mucikari, ya itulah hal-hal yang tidak jelas itu yang tidak benar itu dalam disampaikannya. Contohnya, PC The King mereka menampilkan foto Reda Marbun ya di edit mereka sama cucu-cucu sama anak mereka sampai tempat apanya Reda Marbun les bahasa khusus bahasa Jerman dikirim seperti si mata pisau si PC The King dikirim foto-foto itu ke tempat les mereka. Padahal apa hubungannya tempat les sama yang dilakukan si Reda Marbun? Tidak ada hubungannya. Tapi sampai ke situ mereka lakukan ya. Dan juga mereka seperti aku. Apa gunanya data pribadiku semua ditampilkan si PC The King ya, si Mopondo itu. Nama bapakku, nama mamaku, nama suamiku, anakku yang 9 orang, alamatku, nomor HP-ku semua dia tampilkan. Untuk apa? Dikatakannya aku ini nenek lansia, nenek mesum. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka adalah pelaku biadab. Saya katakan biadab. Kenapa? Karena berzina. Di hadapan Tuhan tidak boleh berzina, apalagi apologet. Jadi netizen yang terhormat, yang sudah tahu, yang sudah mengerti apa yang kami lakukan, mohon kami disupport. Kita kami bekerja sama untuk memberantas para apologet liar. Ya, lanjut ketua. Oke, thank you. Iya, jadi kita bukan kurang pekerjaan, teman-teman, ya. Jadi kalaupun kami diledek-ledek, itu room pemerhati itu tuh, room mesum, enggak. Kita di sini enggak ada yang mesum, ya. Yang mesum adalah mereka, ya. Tapi mereka berapologet, katanya, ya, berapologet, ya. Apa tuh berapologet, teman-teman? Mempertahankan iman, mengcounter kitab kita, ya, kitab Bible, Injil, ya, Alkitab ya, Bible ya, teman-teman ya. Jadi kenapa jadi kami dilabelin nenek lansia mesum? Oh, kami ini pendonasi, teman-teman. Ya, kami bukan hanya memperhatikan memperhatikan gini-gini doang, nonton-nonton selama ini. Tidak, teman-teman, ya. Kami banyak berkontribusi ya di dalam kekristenan itu, teman-teman, ya. Jadi nggak harus kami pajang, misalnya kami pernah memberkati ke si A, ini kami pajang di sini ya. Dan sorry ya, kami tidak akan pernah menyantumkan nomor rekening di sini ya untuk meminta-minta donasi ataupun kami jujur, teman-teman, kami pendonasi ya. Ya. Kami hadir ya. Kami hadir atas keprihatinan ya, atas keprihatinan yang dimana sebagai penginjil, pendeta ya, dokter ya, ini semua yang mengaku apologet ya, ternyata ini adalah semua bobrok ya. Bobrok dalam hal apa, teman-teman? Menjual data-data sesama orang Kristen terhadap umat sebelah. Kedua ya, menyedot donasi-donasi para korban-korban ya, korban baik yang punya masalah dalam hukum-hukum yang ada di Konoha, dan juga untuk dana-dana yang tadinya itu untuk diperuntukkan orang Kristen ya, yang katanya menjangkau jiwa seperti yang di Belanda ya, ternyata dimanfaatkan ke perut sendiri, teman-teman ya. Ini yang kami bongkar. Si Iskariot yang di Sumatera sana ya, si Bom-Bom ya,
jujur teman-teman, kita harus akui, kita harus jujur lah teman-teman. Orang Kristen harus dijaga integritas teman-teman, kejujuran teman-teman. Tanpa Rumret Damarbun tidak akan kebongkar semua penipuan-penipuan Rudi Iskariot ya, Elwe ya, Lina Penjina Wijaya ya, Puki Jong ya, termasuk pendeta-pendeta palsu ya, dokter palsu. Ngeri teman-teman. Gak akan ketahuan teman-teman. Ini akan terus-terus ya, akan melilit kekristenan itu, karena ini kan sudah terstruktur dan masif, karena udah lebih dari 2 tahun ya. 5 tahun mereka sudah berkibar teman-teman untuk melakukan penipuan itu. Dan selama ini kita menyangka bahwa apologet-apologet ini adalah memang benar-benar patut diacungi jempol karena mereka mempertahankan iman. Karena buat kita sebagai pemerhati teman-teman, para apologetika itu adalah pahlawan rohani teman-teman. Tetapi setelah kesini-sini teman-teman, mereka merajalela teman-teman, malah sikut menyikut, membahas-bahas denom. Ini yang tidak sangat baik teman-teman. Ya, baiklah denom, dogma itu kembali ke gereja masing-masing teman-teman. Makanya dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan gereja teman-teman. Ya, support gereja teman-teman. Ya, seberapa yang bisa kamu kasih, persembahan kasih, ya, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik dan jangan memaksakan teman-teman. Selama ini sangat terjadi manipulasi teman-teman. Ada tuh yang mengaku Nabi 26 ya, yang mengaku Nabi 26. Oh, kalian dukung ini jayasan kami, jayasan Galerua, Galereos, Galeruis, ya kan, Damaris, Demeros, Dumiros, ya kan, embun pagi, embun siang, embun malam, embun sore, embun. Tahu nggak teman-teman? Homeless yang diberkati, ya, shalom, shalom. Yang diberkati di Belanda itu teman-teman, pantaskah homeless itu di Belanda teman-teman? Tidak pantas teman-teman. Tidak pantas. Inilah yang kami bongkar teman-teman. Kenapa jadi orang Kristen yang jadi kejang-kejang? Penipuan yang kami bongkar ke orang Kristen yang kejang-kejang. Itu biarkan saja gitu. Ada kan gitu kan? Udahlah, kan kita orang Kristen harus mengasihi. Biarlah mereka nanti yang berperkara dengan Tuhan. Wow, indah sekali kalimatnya. Indah sekali kalimatnya. Ada yang mau disampaikan? Mama Sanggul, silakan. Ya? Lanjut aja Kak, lanjut aja Kak. Apa yang chat tadi? Oke, oke. Ya, ngeri loh teman-teman. Apakah gitu? Setuju kalian teman-teman? Setuju kalian gitu aja kita? Apa kita tutup aja room ini? Setuju nggak kalian teman-teman? Ya? Yang Malah ya setuju, jangan lah. Jangan. ya, coba Jangan. ketik dulu Nanti teman-teman. banyak penjahat yang muncul tambahan ya. Penjahat wong ini Kak, ada room herder aja penjahatnya apa namanya masih merajalela. Masih kayak jadi menang-menangan. Apalagi nggak ada, tambah bermunculan nanti ya. Jadi kacau itu kekristenan ya. Memalukan, jadi malu-maluin jadi Kristen ya. Gitu loh. Gak ada yang setuju di bawah tuh. Gak ada yang setuju di bawah. Jangan, beneran ngeri gitu. Itu Kak, pokoknya kalian itu yang melakukan kayak gitu, melakukan dosa-dosa itu tuh sama aja mempermalukan Tuhan Yesus
Tahu nggak? Sama aja menyalibkan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kesekian kalinya. Camkan itu manusia bejat. Iya, iya betul ya. Dan kita kemarin teman-teman ya, puji Tuhan kita ada sudah semakin banyak ya anak-anak Tuhan yang mau peduli untuk Indonesia dimenangkan 2045 ya, 2045 teman-teman ya. Visi dan misi ini ya, nanti akan saya bacakan teman-teman ya, yang kita rapatkan kemarin itu, walaupun saya tidak maksimal kemarin itu untuk kita rapat meeting lewat jalur WhatsApp teman-teman ya, jalur hijau, tidak bisa kondusif karena saya kemarin masih bersama keluarga di restoran ya. Tapi visi dan misi itu sangat mantap teman-teman ya, mantap sekali ya. Dan di situ bagaimana nanti Indonesia ya dimenangkan 2045 teman-teman ya, sangat mantap ide-ide itu semua teman-teman. Dan kita sekarang sudah mulai anggota-anggota baru yang sudah bergabung juga teman-teman, makanya terutama ini untuk teman-teman yang ada di luar negeri teman-teman ya, supaya ikut bergabung dengan diaspora internasional yang baru teman-teman ya, supaya nanti jadi bukan berarti kita hanya untuk memprotek apologet teman-teman ya. Jadi bukan itu tujuan kita, tetapi itu salah satu keprihatinan kita terhadap ya minoritas yang ada di Konoha teman-teman. Itu hanya sekecil tujuan diaspora internasional yang baru teman-teman ya untuk memprotek apologet itu hanya kecil itu, tapi yang lebih banyak adalah yang visi dan misi yang lain teman-teman, terutama itu adalah memenangkan Indonesia 2045 teman-teman ya. Jadi saya pun mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung room ini teman-teman. Tenang aja teman-teman, apologet yang masih saling membahas sesama apologet ya, untuk mengkritisi pengajarannya ya, tidak apa-apa, kami bebaskan. Tetapi membahas personal ya, terus-terusan membahas menggoreng-goreng ya, misalnya nih Bu Supiatul ada kalimat, misalnya kalimat yang salah ataupun silap, ataupun ada kalimat Bu Supiatul digoreng-goreng itu terus, bukan Bu Supiatul yang melawan, herder nanti yang merendos sampai rata dengan tanah ya. Jadi teman-teman, kami mengucapkan terima kasih buat dukungan kalian teman-teman ya, dan nanti visi dan misi itu akan saya update juga buat kalian teman-teman, supaya kalian pun tahu bagaimana. Jangan seperti kemarin teman-teman ya, semua orang-orang ya yang berkompeten ataupun yang memberkati itu hanya masuk di perut satu orang ya, seperti perutnya si Bom-Bom ya, naik dek skala, seperti perutnya naik dek skala. Coba Pak Sabto, monitor Pak Sabto, ada yang mau disampaikan Pak Sabto biar dek skala naik. Oke. Naik dek skala. Lagi makan Kak. Oke, lanjut. Ya. Madam Predes, maaf ganggu sebentar aja. Ini habis ini saya turun, pokoknya Gak apa-apa. Madam Predes tidak boleh berhenti ya. Saya baru muncul sudah berhenti. Aduh. Enggak. Madam ini bagaimana? Ih, baru muncul kan? Saya mau pensiun. Aduh. Nggak berhenti. Jadi kan serangnya mereka itu kedua kelompok. Satu herder, satu malamut, kan sudah kubilang. Kelompok. Aku nggak takut. Kan aku sudah bilang. Aku expose. Semakin aku dihujat, semakin aku terkenal. Karena apa? Karena di konten-kontenku itu semuanya karya, bukan nggak ada hujat-hujat. Kan gitu istilahnya. Iya, ya benar dong. Jadi ada dua kekuatan sekarang, gak usah takut mau 20, 40 ekor, kita libas.
Nanti ada 3 poin pokoknya. Si Suneo itu pokoknya kocak tadi kan mau tidur tuh, mau tidur siang kan sebentar. Itu kan dengar-dengar dulu tadi si Suneo tuh si kumis lele. Oh, bikin aku emosi kali dah. Beneran? Nanti ya itu pokoknya untuk Madam dan teman-teman Herder, jangan istilahnya jangan pensiun. Enggak. Iya nanti Hanya masa mau kalahin sinetron itu preman pensiun. Waduh. Jangan ikut-ikut itu sinetron. Oke, gitu aja Madam. Terima kasih banyak. oke oke. Shalom Thank you, semuanya. thank you, thank you, thank you. Oke, ada yang baru mau naik ini, silahkan. Siapa ini? Natali. Siapa ini? Coba kita tampung dulu. Oh, Narwastu. Ini siapa? Oh, salah pencet. Natali Yu. Selamat bergabung, Natali Yu. Welcome. Halo, Natali Yu. Yang. Oh, Natali Yang. Shalom. Kepencet ya? Oke, oke, oke. Ya. Jadi nanti juga untuk nama diaspora yang baru teman-teman ya. Jadi jangan salah ya teman-teman. Diaspora yang baru itu bukan kami itu mendirikan yayasan ya, dan yayasan itu adalah milik Retda Marbun. Odo. Bukan teman-teman. Saya tidak menjabat salah satu panitia di dalam teman-teman ya. Saya hanya anggota teman-teman di situ ya. Mau ketua, wakil ketua, sekretaris 1 2 3, bendahara 1 2 3, saya tidak menjabat di sana teman-teman ya. Memang ada yang menginginkan tapi itu enggak lah. Lebih baik saya anggota saja teman-teman ya. Masih banyak teman-teman yang berkompeten, yang lebih mampu, orang-orang yang smart dan lebih apa namanya? Thank you Pu KMP. Aduh. Nah, jadi di situ teman-teman, thank you Aldrelia. Ya, selamat Paskah teman-teman. Jadi di situ nanti visi dan misinya itu teman-teman ya, untuk memprotek apologet ini adalah itu hal kecil yang kami lakukan di situ, tapi itu adalah sesuatu prospek yang besar teman-teman, khasiatnya teman-teman ke depannya ya. Karena kalau ada seseorang itu yang berurusan dengan hukum-hukum teman-teman ya, tidak bisa lagi nanti diciduk dengan seperti yang mereka lakukan yang dulu-dulu teman-teman ya. Mau itu di sawah, bayangin Muhammad KC diciduk dari sawah teman-teman, dari sawah. Ngeri loh teman-teman. Ngeri. Ya. Ini yang kita perhatikan teman-teman sebagai pemerhati. Oh, ini tidak baik ke depannya. Masa orang mempertahankan imannya berbicara speak up kok dikenain? Itu ini yang muncul teman-teman dari hati saya yang paling dalam ya. Ini ya, memperhatikan itu teman-teman ya. Jadi kalau difitnah saya untuk mendirikan yayasan itu tidak ada teman-teman ya. Tapi visi dan misi diaspora internasional yang baru ini adalah memenangkan Indonesia yang cemerlang dan gemilang 2045 teman-teman ya. Jadi jangan seperti slogan-slogan yang ada di Konoha itu. Apa itu? Indonesia emas, tanpa ada tindakan. Korupsi tidak diberantas. Ya. Mencari lapangan kerja sangat susah. Ya. Kemiskinan semakin bertambah. Ya. Tingkat sosial sangat tidak berimbang. Ya. Tenang kau Narwastu, tenang. Itu juga si Pesundal itu akan tetap, ini lagi Jumat Agung ya, tunggu dulu. Narwastu tenanglah ya, tenang, absen teman-teman ya. Tadi ada teman kita yang kasih korun absen teman-teman. Jangan lupa di follow akun ini teman-teman ya, follow teman-teman, follow ya. Ini akun konten dari sini teman-teman, mau kalian record ya,
dipajang di WhatsApp-nya, ditaruh di Facebook-nya, ditaruh di Instagram, semua medsos kalian itu saya izinkan teman-teman, ya. Saya izinkan. Ya. Silahkan. Ya, silahkan. Asal diikuti ya, diikuti dulu. Jangan nanti kalau sekali diikuti nanti salah persepsi. Pas kami nanti ribut misalnya si Bintang sama si masa room apologet seperti itu, room orang oteng kayak gitu, Kristen kayak gitu. Diikuti dulu ya, diikuti dulu karena kami ini tidak ada apologet di sini teman-teman, tidak ada penginjil di sini teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman ya, untuk terutama yang tinggal di luar negeri, teman-teman silahkan bergabung dengan diaspora yang baru, diaspora internasional, dan rata-rata kami-kami itu tinggal di luar negeri teman-teman ya. Jadi kebanyakan anggotanya itu di luar teman-teman ya, di luar negeri. Nah jadi kedepannya dan juga ada yang sudah teman-teman kita yang ikut bergabung itu adalah diaspora yang sudah mempunyai yayasan dan nanti juga bergabung di sini juga. Jadi kita klop seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya nanti di setiap provinsi ada teman-teman kita apologet-apologet ataupun itu penginjil ataupun itu nanti pengajar, semua provinsi yang ada di Indonesia itu nanti menyebarkan bantuan-bantuan dari kita diaspora internasional teman-teman. Jadi tidak ada lagi nanti gereja atapnya yang mau runtuh, tidak ada lagi nanti orang Kristen yang mau sekolah tidak mampu. Diaspora nanti siap untuk menghandle itu teman-teman ya. Ya, jadi kita mau terutama SDM ya. SDM teman-teman terutama ini tujuan kita paling utama, tujuan kita teman-teman ya. Karena banyak orang-orang Kristen ya tidak mampu untuk sekolah, ininya mampu, sangat mampu dan sangat luar biasa ya, otaknya sangat hebat teman-teman, tetapi dengan ekonomi yang tidak mampu, tetapi tidak ada yang membantu. Si Paul Jang hanya sibuk pakai intrik memberi homeless di Belanda teman-teman. Proyek itu teman-teman, tujuan itu teman-teman, zero teman-teman. Saya katakan sekali lagi, itu tidak benar teman-teman. Itu tidak baik ke depannya teman-teman. Itu hanya formalitas, hanya intrik bagaimana caranya untuk meraup uang dari Indonesia, dari Konoha, dari Yayasan Damaris ataupun yayasan apapun itu sekarang ini teman-teman. Dan jangan di-follow teman-teman. Tolong kalian itu unfollow, blokir akun dari semua akun kalian, dari Facebook, dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok yang namanya dokter palsu itu. Sebentar lagi teman-teman kita akan dokumentasi dari universitas yang dia bilang dia dokter dari sana. Kita akan meliput, akan bikin dokumentasi langsung dari TKP teman-teman bahwa dia itu bukan dokter ya. Itu tidak baik ya, tidak baik. Yang baik itu bagaimana uang dari Eropa ini turun ke Indonesia ya, dan memberkati orang Kristen dulu, saudara seiman dulu ya. Gak usah kita kasih makan yang di pinggir jalan, saudara kita tidak makan ya. Ngapain kita ngasih orang sementara saudara kita tidak makan? Coba bagaimana itu ceritanya? Konsepnya seperti apa? Pantaskah uang rupiah masuk ke Belanda, ke Eropa teman-teman? Sungguh tidak pantas teman-teman. Ya, sungguh tidak pantas. Ya, ya validasi terus. Ya, tapi kalau euro masuk ke rupiah, ke Konoha, itu sangat pantas teman-teman. Itu sangat pantas ya. Dan inilah yang saya perjuangkan untuk diaspora internasional teman-teman yang baru, supaya tidak ada lagi di dalam keluarga kita, di dalam persaudaraan kita orang Kristen, tidak ada lagi yang SDM-nya rendah, tidak ada lagi pendidikannya rendah, tetapi nanti atas diaspora yang baru ini teman-teman ya, menjadi berkat. Kami diaspora internasional diberkati Tuhan menjadi berkat terutama untuk Indonesia teman-teman.
Silakan Dek Skala. Atau Sabto dulu, Pak Sabto dulu, silakan. Kayaknya Skala masih makan. Silakan, Bro Sabto, silakan. Selamat untuk Pesak Paskah. Ya, sangat luar biasa lah kalau berita hari-hari ini toh, bahwa banyak orang-orang yang saat ini kebakaran jenggot karena ulahnya sendiri, ya kan? Kayak saya mau pertanyaan khusus. Ternyata si fotonya si siapa, Winef, seperti itu toh, seperti itu Winef. Jadi pertanyaan saya loh, saya nih belum nikah, tapi saya pernah punya istri. Tapi pertanyaan itu, Winef kayak gitu. Terus apa yang ada dalam? Kalau kita melihat anatomi tubuh, ini orang cungkring. Orang yang kayak gini nih sebetulnya mengalami penyakit cacing, nggak pernah gemuk. Nah, cara berpikir orang penyakit cacing itu ngawur. Bener kata teman-teman toh, kalau dia pergi itu pasti pulang bawa namanya galon. Makanya banyak orang nyebutnya nenek galon, ya kan? Kalau lihat pemappingan anatominya, orangnya iri hati, sirik, nggak punya ilmu tapi mosok jadi orang hebat, maksain diri, senengnya juga daging bebong tapi bebong yang gratis toh, udah beli dibawa pulang. Nah ini Winef, ya kan, rumahnya kan di Banten kan, Winef, beberapa kelompok sebetulnya kami udah tahu, tapi maksudnya gini, kok usil orang kayak gini, usil gitu. Usil, setiap kami lihat di komalnya ngusilin terus lagi, kelompok yang nggak pernah bersinggungan dengan pribadi dia, tapi usil. Nah tipe cungkringnya, ngelihat dari anatomi tubuhnya, ya inilah manusia di akhir zaman. Orang selalu bawa nama firman, tapi sirik, dengki, dan kebencian selalu ada dalam hidupnya. Ngakunya orang top the best, bahkan hanya minta orang yang mempunyai roh belas kasihan. Kalau bahasa kami sedikit kasar atau sedikit lugas, itu roh pengemis, roh yang menunjukkan minta. Kami butuh makan, butuh hidup, butuh rekening listrik, butuh fasilitas. Tetapi orang tersebut dengan cara yang tidak bijak dan tidak punya ilmunya. Jadi ngomongin orang sana, kalau ada orang lagi dimusuhin, dia ikut campur, ya kan, menjadi kroni, seolah-olah bagian. Inilah ulahnya dia. Akhirnya sekarang si Winef, mama galon atau nenek galon, made in cungkring. Saya baru lihat orangnya, mau jaga gaya apa dia? Ya kan, kami bukan somse. Melihat orang kayak gini 20 atau 200 orang berdiri, itu rebang lihat saya. Kenapa? Nggak ada modal, nggak ada itu, nggak punya ilmu, nggak punya aura. Kalau bahasanya itu nggak punya aura. Makanya dipertanyakan kekristen sejati atau hanya sekedar Kristen. Nah ini untuk si Winef. Oke. Jadi Winef, kamu nggak perlu harus cari kroni konco untuk memusuhi orang. Hari ini adalah hari pembenaran dirimu supaya kamu layak diterima oleh Tuhan hidupmu. Karena sebatas apapun umurmu itu kan terbatas. Terus kedua gini juga teman-teman, senang ngerumpi bergaul sama orang dari luar negeri, seolah-olah kami ini punya posisi atau punya kasta tertinggi. Kamu paling norak loh di antara mereka. Kalau mereka, saya melihat tubuhnya langsung itu, saya rasa kering kerontang. Kita tahu auranya ini aura kering kerontang. Terus mau gaya-gaya.
yang lucunya udah diajak pergi, ya kan, ke tempat satu hal yang mungkin istimewa buat saya, nggak ada rasa hormat dan terima kasih, nggak punya modal, banyak ngatur. Nah ini orangnya udah banyak ngatur, kalau bahasanya itu tukang tilep, bukan lagi tukang ngumpulin, nilep. Ya kan, receh-recehan ditilep, bahkan yang paling besar itu apa, galon. Nah ini kan seorang perempuan yang punya suami, dia mau nginep, ya kan, rame-rame, padahal rumahnya deket di Banten. Mikir-mikir dong gitu. Nah jadi juga untuk teman-teman ya, Paul Jong, udahlah kamu sudahin aja petualanganmu yang sekarang ini ngawur. Oh Pak Sabto berani ngomong begitu? Ya berani lah, selama ini apa sih yang nggak pernah saya omong. Jadi petualanganmu itu udah tahu. Kamu mau ngapain lagi? Mau mengaku kamu jadi nabi ya? Mau menjadi orang yang paling mulia dan paling oke di antara oke? Kamu udah dehen. Seharusnya kamu udah mikir, kita tempatan kamu punya populermu, tapi hari ini udah dehen. Kenapa dehen? Semua orang mengetahui siapa latar belakang kamu. Ada telepon kayaknya ya, Pak Sabto. Susah nih anggota herder, banyak kali ditelepon orang sekarang. Susah jadi penjilat herder, susah ditelepon mulu. Tiba-tiba ada radar, tulisannya radar. Jadi kenapa kita udah membiarkan dia untuk populer tahun-tahun lalu, tapi gaya sombongnya sampai mengklaim dirinya seorang nabi yang nggak punya dasar, firmannya itu sangat mumpuni, jauh sama teman-teman kita yang ada di Jakarta. Dulu saya sempat bergabung itu, banyak juga penasihat saya, OS beda, kelas kamu tuh NKRI. Kalau dia adalah pengkhianat NKRI, berani menjual tentang isi daripada rahasia-rahasia negara Indonesia. Tetapi bukan karena saya masuk, karena dia dulu ada Pak Pute, ada Pak Jenderal, ada teman-teman yang memang satu frekuensi dalam perjuangan untuk mempertahankan NKRI dari HTI. Dan apa yang kami kerjakan semuanya berhasil, termasuk FPI. Kami orang lapangan, ketika satu sama lain dia udah mulai mengeluarin teman-teman yang baik hati di lapangan. Karena orang-orang yang dikeluarin oleh Paul Jong ini orang-orang yang menguasai keuangan. Bahkan seorang Amin Wijaya itu adalah orang yang punya visi. Dia duluan yang ngasih visi, baru dicontek sama si Jong Paul Batman. Jadi sekarang dia mau bicara tentang apapun udah habis masanya. Udah cukup, kamu nih kembali ke 0 TK besar aja. Belajar dari sikapmu yang terlalu arogan, mengikut campur urusan orang dan juga mengintimidasi. Kamu urusannya dengan Pak Saifuddin apa? Sama Muhammad KC apa? Sama Bu Sofyatul apa? Terus kamu mau seolah-olah kamu mau mau memulangkan dia dari sana. Terus kedua, kamu bergabung sama orang-orang yang memang kami tandai sebagai orang yang mengkhianati tentang perapologetan. Terus merasa kamu di situ paling super. Dulu Jong, kamu tuh dulu dimusik sama mereka. Saya terus terang ya, mungkin saya mulai ngomong sedikit, tapi karena orang lain yang udah pernah ngomong. Mukamu tuh kayak pantat babi loh. Itu orang sahabat loh. Pantat babi loh.
sama kamu berdiskusi. Dan banyak sekali yang diutarakan tentang dirimu. Itu satu orang, belum kamu kedua. Jadi sekarang yang kamu bermitra itu orang-orang yang dulu nggak suka dengan kamu. Bahkan sekarang pun nggak suka, tapi karena kamu sama dengan mereka, menyatukan diri untuk sama-sama di Mazmur pasal 1, orang-orang pendosa, orang-orang yang menumpahkan darah. Nah, bergabunglah kalian. Dianggap kalian udah hebat. Penonton netizen tuh ratusan juta. Makanya kamu nggak populer itu bukan karena kami, tapi sikap, tabiat, dan cara kamu itu yang membuat semua terjadi seperti apa yang menjadi antipati denganmu. Jadi tolong urusan yang lain, urusin orang lain. Jangan ngurusin orang. Kamu tuh, sorry ya, sehebat-hebat kamu di luar negeri, lebih hebat kami ada di Indonesia. Walaupun kami makan tempe, tapi kami punya namanya hikmat dan budaya yang baik. Kamu di sana kan kasus yang sangat luar biasa. Mau ikutin Pak Saifuddin Ibrahim, clear, dia internasional, dia dilindungi. Beda dengan engkau Pak Paul yang dikatakan teman kamu pantat babi itu. Jadi tolonglah. Kenapa kami udah bicara kayak gini? Karena kenapa kamu udah berubah sikap otoriter, gayanya udah kayak tentara nggak pernah mau dihukum. Ingat, kamu bisa top tahun-tahun lalu itu bukan karena kamu, tapi karena perjuangan kami yang sevisi. Tapi kamu udah menjauh dari visimu. Visimu adalah untuk kami dulu korban. Kami berjuang untuk Muhammad KC. Kalian hanya tempat duduk manis dan kalian buka donasi. Jumlah duitnya nggak pernah kami pikirin. Kami tetap mikirin supaya Pak Muhammad KC lebih ringan. Kami nggak pernah mikirin. Setelah mereka sudah selesai, mereka bagi-bagi uang. Tetapi Muhammad KC waktu di penjara, siapa yang datang? Siapa yang datang? Saya tanya nih, seluruh Indonesia apologet, siapa yang datang? Penderitaan Muhammad KC di penjara di Ciamis. Tidak ada. Mereka menjual tentang penderitaan Muhammad KC. Makanya sekarang apa yang disebut dengan Paskah? Penderitaan Yesus kamu jual untuk kebahagiaan kamu sebagai mengenyangkan perut. Itulah yang terjadi. Jadi saya ngerti banget, ngomong banget ini karena kami tahu. Jadi tolonglah Paul Jang, coba sadar diri. Lebih kamu belajar tentang apa yang sudah Tuhan kasih. Nggak usah belajar untuk mengkritisi orang yang tidak bermasalah. Semakin banyak musuh, semakin kamu hidup tidak nyaman. Itu teman-teman. Jadi Oke. saya mau kasih terakhir. Teman-teman netizen yang ada di Indonesia, tolong jauhi orang yang berperkara dengan hukum nasional hukum Indonesia. Jadi jangan sampai terlibat apapun. Dia adalah orang yang sumber malapetaka untuk negeri kita. Terima kasih untuk teman-teman. Silakan Dek Skala. Udah. Suara itu. Ya, karena dari Pak Sabto tadi kan ya, kebetulan Pak Bro Amin Wijaya naik. Silakan Bro Amin ya. Shalom alaikum semuanya. Shalom abangku. Shalom. Nih pengumuman dulu ya, aku dijambak sama hostnya ya, jadi nggak ada motif apa-apa. Aku difitnah lagi.
Pengumuman, pengumuman, pengumuman. Ya, Bro Sabto, Pak Pute itu paling tahu saya, Pak Pute ya gitu. Cuman yang saya bilang bacotnya doang, pausang gede kayak kentutnya kebo. Nyalinya sama tindakannya nggak ada. Nggak ada dia. Kak Reda, bahasa Inggrisnya kentut kebo buffalo apa ya? Buffalo apa ya? Kakek Buffalo diam Pret. dulu kakek. Buffalo Pret. Kutu kupret. Kutu kupret kali, kutu kupret. Kakek diam dulu kakek. Kakek. Aduh, iya mulai dari pertama apa ya, MKC kan kemarin saya sudah bicarakan ya, yang mulai dari meeting apa semua itu saya dengan Bro Frankie dengan Pak Jenderal Tobing juga ada, itu yang minta saya untuk Amin ajak mereka meeting makan semua nanti kirim ke saya. Itu ini nih orangnya ada di sini Pak Putih. Benar gak? Nggak ada inisiatif si Paul. Betul gak Pak Putih? Iya deh. Kutu kupret mana ada apa-apanya itu? Dari aksi demo kedua, ketiga, sampai ke Bares semua begitu. Dan juga yang bawahin HAM internasional nggak ada pausang kerjanya. Itu Pak Putih juga tahu. Terus aksi apa lagi Pak Putih? Aksi yang gereja ditutup yang di mana? Lampung ya? Lampung, Lampung. Lampung, wih, gayanya udah ini, nggak lama, seolah-olah dia nggak lama, Ustadz Abu Janda keluar postingan gitu. Ini hasil daripada di belakang layar dengan Dr. Ferdinand yang Kristen. Apa usang cuma ngeklaim. Pantat ke bawah, pantat ke bawah. Teman-teman Betul, Pak Putih? ya teman-teman bahasa Inggrisnya pantat kebo namanya kutu kupret ya. Iya, terus apalagi Pak Putih? HKBP Cilegon. Ya, yang Cilegon. Mana ada aksinya? Ada aksinya gak dia? Yang Kalimantan, yang anak sekolah tidak boleh masuk itu. Kan kita berangkatkan 2 orang. Ya itu siapa tuh yang itu yang ada hubungan dengan badan juga tuh boleh ditampilkan di sini di bawah tuh, dia kan saksi juga kan itu. Padahal yang bergerak kita semua. Paul yang ngocot. Nah, itu yang dia bilang kita korupsi. Emangnya ke Kalimantan jalan kaki, ke Lampung nama orang makan rumput. Untuk isi bensin dari Jakarta ke Lampung dikencingin. Itu korupsi itu. Kutu kupret memang. Ya maknya dikuburin pakai kentut kebo apa? Maknya. 3 orang berangkat naik pesawat PP. Makan minum sampai maknya dikuburin. Itu emaknya sendiri dikuburin dibilang korupsi. Coba dia lagi mencatat sedarah itu kutu kupret ini coba nih ada satu donasi ya dia uber sama saya karena saya sudah tinggalkan Jalarua Jilid 1, saya di Medan. Barang itu kita titip jual di Surabaya, jumper sase sama kalung berlian. Kalung berlian itu ibu itu belinya berapa ya? 56 juta. Jumper sasenya dia beli 35 juta. Orang ini sumbang ke kita. Tapi kemudian kita kan harus jual. Si donatur minta dilelang di komalnya Paul Zong. Saya nggak ngerti kenapa dia nggak mau lelang di komal dia. Akhirnya kita titip jual di salah satu outlet. Tapi ada beberapa pembeli karena harga nggak cocok kan kita nggak izin jual. Setiap mau jual ada permintaan kita minta izin ke Pausang. Jangan. Akhirnya sewaktu saya keluar dari Galarua, saya kembalikan itu semua di rumah Pak Tobing. Dihadirkan oleh pengurus baru pilihan dia. Jam seharga 35 juta, kalung berlian 46 juta, sekitar segitu, kwitansi ada. Ntar saya bisa spill di sini.
kwitansi pembeliannya di Singapura loh, ya, dengan nilai dolar Singapura. Kemudian sama laptop kita kembalikan semua, karena itu barang-barang itu dibeli dari donasi. Kecuali 3 apartemen yang di Mangga Besar, itu kita tidak kembaliin sama si Paul Zhang, kita kembalikan kepada donatur. Sama ada BMW 1 seri 5, BMW seri 5 kita kembaliin. Orang Batak juga yang bantu itu, kita kembaliin. Jadi kita belum sempat ambil, kita mau servis, karena kita bubar kita kembaliin kepada ownernya. Jadi siapa yang mau ketemu ownernya, saya kasih tuh, ada ala kita. Ya, ala kita tinggal di Bekasi, dia itu yang kasih BMW seri 5. Jadi sebenarnya kerjanya bagus, banyak ala kita yang punya kelebihan, ingin memberkati, tapi kemudian si Paul Zhang ini tidak konsisten. Dia bilang saya tidak percaya sama Habib, padahal Habib ini yang kemarin termasuk yang sudah kita naikkan ke atas, yang membantu mengatur sindikasi bagaimana hukum itu tidak hanya tumpul ke atas, ke mayoritas, tapi dia di depan, tapi dia kemudian keluar, pasti tambah 6 tahun segala macam. Dan Jadi dia iya, udah set up. izin Pak Putih, dan yang kemarin saya cerita ya, udah dirancang. Jadi yang masuk ke dalam untuk membawa MKC adalah saya masuk, betul nggak? Dengan didampingi 7 pengacara, ya Benar. kami atur semua. Dia Benar. ceritain di atas, kan goblok, goblok, pantat kebo. Betul nggak Pak Putih? Benar. Ya benar itu. Padahal kita sudah konsep, tapi karena dia sampaikan di Zoom dan YouTube, kita udah nggak berani bergerak dong. Nggak berani. Akhirnya saya ketemu dengan Papi Joshua habis aksi demo apa ya, batalkan. Kenapa? Masa semua planning di ngomongin secara live, kan goblok, udah ketahuan pihak Mares, wajah saya udah nggak bisa masuk. Akhirnya tanpa ragi kan minta, lu mau masuk ke dalam melalui atas nama gue dengan Pak Kamarudin, lu tanya dulu di dalam. Gue sudah dapat kabar Amin Wijaya tidak bisa masuk ke dalam untuk menengok Pak MKC, lu tanya dulu tanpa ragi gitu. Gara-gara apa? Si pantat kebo, apa-apa di ngomongin secara di live. Bener gak Pak Putih? Makanya MKC nambah hukumannya gara-gara mulutnya dia juga. Nah, kenapa dia nggak suka sama Pak Amin? Karena Pak Amin lebih pintar, lebih ngerti, jadi dia takut diduluin. Apalagi banyak kenal toh. Sebetulnya donatur itu sebetulnya dari Pak Amin loh yang saya tahu. Pak Amin kan dulu udah YouTuber toh. Ya lanjut. Iya. Terus dalam HKBP Cilegon gimana aksinya Pak Begini Putih? ya, Ada gak begini ya HKBP Cilegon? teman-teman. Begini ya teman-teman, maaf ya semuanya. Dia sudah memulai sejak 2016-2017. Kemudian itu di Facebook dan di YouTube. Kemudian 2019-2020 dia membangun komunitas itu dari Belanda. Kenapa dia tidak pernah bisa maju? Karena dia tidak konsisten. Netizen kan tidak bodoh-bodoh amat. Cuman donatur besar ini punya kepentingan sebagai trigger. Nah, ini yang kita nggak ngerti. Mereka punya rencana apa? Seperti Pak Stephen, kita nggak ngerti tuh ada rencana apa. Ya. Donatur besar itu punya rencana terselubung sama dia. Nah, kita kan bisa menganalisa. Sekarang Pak Stephen bawa loh keluarganya ke Belanda. Ada apa itu? Karena usaha Pak Stephen kan usaha istrinya, keluarga istrinya. Emang Jadi- lagi di Belanda sekarang, Be? Udah balik, setahu saya udah balik, baru balik ya. Jadi ini bahaya juga ini. Jadi ketua Damaris ini mau kondo juga nih, jangan-jangan. Bener loh, mau kondo dia, mengelola bisnis keluarga istrinya. Ini YouTube saya ya sebagai bukti. HKBP Cilegon nggak ada campur tangan Pak Usang kalau dia mau ngomong-ngomong. Ini aksi depan Kemendagri kita demo.
tentang HKBP Cilegon. Nggak ada Amin Wijaya. Donasi dong, donasi. Kita kawal sampai DPR bersama Dr. Ferdinand, dan ini pengacaranya Muslim. Semuanya. Ini suara saya. Mulai dari Pak Dr. Ferdinand yang udah nggak asing lagi. Ini yang kawal termasuk Lampung. Dia yang kawal dengan Ustaz Untuk mohon maaf Abu ya, Janda. izin, yang HKBP Janda. Ada gak Amin Wijaya? Nomor rekening kita sampai DPR. Komisi 3. Emangnya Pak Osang tindakan nggak ada? Donasi melulu, betul gak Pak Putih? Ngomong selangit. Follow meeting. Toleransi. Butuh kupret. Gila ya. Jang itu gedenya dari kelompok-kelompok kita. Dia pinter itu aja, pinter ngemeng-ngemeng, nipu-tipu toh. Iya. Dia bisa menghadirkan apa? Wartawan enggak, justru yang bisa menghadirkan wartawan Pak Amin ya, Pak Amin Wijaya berapa orang dulu gratis lagi. YouTuber Gratis semuanya, malah kopi gua keluar pakai kantong dompet gua sendiri. Itu Sabtu aja, Bang, isi bensin dulu ya, siap. Sorry ya Sabtu ya, bukan gua ngungkit lu, memang bener-bener gak siap. Iya, Pakai bensin dulu kalian center kelas. Kita di lapangan, nggak pulang 2 hari ya kan? Iya. Pulang udah sama Intel dulu. Nah, saya aksi galak, aksi demo di depan Kemendagri kasus HKBP Cilegon, Franky Lukas Manuhutu, saya telepon, Ki, berani gak kita adakan aksi dudukin Kemendagri, kita tidur selama 1 minggu di sana kalau tidak bisa keputusan tentang HKBP Cilegon. Ntar ya kok, gue nanya anak-anak dulu. Besokan dia telepon, lu gila lu kok gara-gara usul lu disambut sama anak. Enggak, kita berdua aja, kita pakai tenda, pakai ini. Nggak ada kita galang-galang donasi, yang ada kita galak aksi nekat. No Pak Putih, no Sabto, nih semua nih ada nih buktinya. Pak Putih, lu diam aja Pak Putih. Lagi nyetir. Nih, pecat wali kota Cilegon. Kita hujan-hujanan. Aduh buat terbang, hati gua anginnya kencang, hujan lebat baik juga masak kuyuk. Sampai malam kita bertahan. Sampai malam kita bertahan. Sampai kita harus minta dibubarkan, kita tidak mau bubar. Nih bro, Franky Lukas Manuhutu. Ada kita galang-galang donasi, Franky Lukas Manuhutu sampai bilang apa? Aduh kok gila, aku gelas aja nggak ada yang bawain kita gitu. Dan saudara-saudara Muslim banyak loh yang bawain kopi apa. Ini Alvin Muslim banyak kan yang Muslim mereka. Yang tentu saja yang maksudnya gini ya, yang menyayangi kita kekristenan masih banyak ini. Betul nggak Pak Putih, Bro Sabto, teman-teman kita Muslim semua ini? Jadi modus si Pukizom ini adalah setiap kerja kita di lapangan diekspos di YouTube dia, seolah-olah itu kreasi daripada dia. Ya benar. Jadi sebenarnya dia itu mengekspos kegiatan kita, dan di situ dia halo-halo, rekening masuk ke Damaris ya, sama Hagios. Nah, jadi yang seperti ini yang dia katakan geng dia enggak. Kita senang saat itu karena dia menjadi radio rusak kita. Tapi kemudian dia di situ menyisipkan kepentingan daripada kelompok keluarganya, anak dan istrinya. Jadi kelompok ini kelompok satu keluarga sebenarnya. Ya, Paul Zhang ini kelompok utamanya anak istrinya supaya bisa aman di Belanda, untuk mamam, supaya ciak ngengeng tetap lancar. Saya takut di bawah ini nggak ngerti itu ciak ngengeng. Kira-kira ciak ngengeng apa ya ciak ngengeng? Gua juga nggak ngerti lagi. Parah. Nah,
Jangan tinggalkan room Kak Reda biar kita bongkar jak ngengengnya si Pukizong. Gila. Kita sandi jak ngengeng itu adalah saya dapat suara Roh Kudus, harus jadi supir Grab. Nah, ngengeng itu ngeng. Begitu kasih masuk, mobil kebeli, Roh Kudus bilang belum waktunya menjadi Grab. Itu ngeng. Kalau ciaknya beli bebong 8 kilo katanya untuk ini orang-orang yang homeless. Orang homelessnya orang Iran, masih Muslim. Emangnya orang Iran Muslim makan bebong apa? Rupanya yang makan anak istrinya. Betul, dimasak 2 kilo waktu itu kekurangan kan teman-teman. Nah jadi pas anak-anak lagi beberes, ternyata waktu dibelikan 5 kilo, 3 kilo ada di bagasi mobil Hamuna. Kenapa dia tidak maju-maju jumlah viewernya? Karena dia tidak konsisten. Orang kan gak bodoh-bodoh amat melihat semuanya. Tengok Edis TV juragan kita. Waduh, baru berapa tahun sudah terbeli rumah apapun latar belakang dan bunyinya. Itu sudah rumah apologet. Ini rumah subsidi dari pemerintah Belanda. Luasnya beda, luasnya. Edis itu 2000 lebih tanah di Amerika. Si Pukizong 15 kali 15, bros. Cuman buat plafon dari kayu aja bangga, buat sendiri. Karena lu nggak punya ongkos biaya untuk kasih upah orang dari kayu. Lu nggak mampu beli beton. Dodol lu, kayu bekas aja diomongin. Enggak sih Be, bukan ininya viewersnya itu ke blok sama Redda Marbun. Halo Rafael 25. Kamu mau belajar Tritunggal di sini, Rafael? Mau belajar apa kamu di sini, Rafael? Ayo, di sini kamu biar diajarin sama herder kau. Daripada kamu mau naik-naik nanti ke si Edis nggak akan bisa karena si Edis sudah di langit ke-9. Itu kamu udah diajarin tadi sama Justin sama penginjil TikTok. Itu udah bagus, Rafael. Ya, gak usah ngotot-ngotot kau. Ya, silakan lanjut, Bro Amin. Iya. Jadi Amin bukan hanya dia cuma YouTuber. Di dalam Kemendagri ketika kita habis aksi dan kita ngotot mau dibubarkan, kita nggak mau sampai jam 8, polisi sampai 3 kali bolak-balik. Bro Sabto ada nggak waktu itu ya? Saya lupa dah. Dan akhirnya katanya oke, besok difasilitasin apa gitu, dan kita masuk ke dalam. Saya berbicara sangat keras di dalam Kemendagri. Saya sebut nama Pak Tito. Medsos boleh ya? Mohon maaf nih, jangan marah nih Pak. Izin dulu. Lagi kan kita solusi terbaik. Tadi kan saya bilang kalau ikan ada lingkungannya. Saya nggak ada lingkungannya. Oh nanti saya subscribe jangan lupa. Pak, ini mohon maaf ya. Garuda ada di tangan Bapak. Saya tidak ada Pak, dari saya Pak. Saya di hati Pak. Di pikiran saya. Pikiran saya. Bapak mohon maaf, mohon izin, Bapak-bapak adalah abdi negara. Pak Tito, saya Amin Wijaya, channel Amin Wijaya, yo. Jangan lupa subscribe Rika Ensari. Waktu itu mau adakan aksi mendukung Densus 88. Kan waktu itu Densus kan lagi rame. Iya, mau dibubar. Ini topi saya, terima kasih Densus 88 itu yang saya kasih Lina Wijaya dan dia pakai kemana-mana itu sama Lina Wijaya. Kurang asam nggak tuh Lina Wijaya? Kita mau mengadakan aksi.
ajar itu. Bobok itu. Ya, jadi gini Pak, Bapak-bapak abdi negara adalah wakil negara, betul. Seharusnya Bapak-bapak termasuk Pak Tito, Anda adalah pengawal konstitusi negara. Saya sebut siapa? Pak Putih, Pak Tito Karnavian saya sebut. Betul. Bapak-bapak termasuk Pak Tito, Anda adalah pengawal konstitusi negara, dipercaya oleh Pengawal rakyat. konstitusi. Percaya oleh rakyat, siapapun yang melawan konstitusi negara adalah melawan negara. Tindak tegas Pak. Tindak tegas. Coba si Paul berani gak Pak Putih ngomong di dalam kayak gitu Pak Putih? Si Paul berani Kabur. gak? Kalau berani mana kabur ke Belendong. Paul, kami masih di Konoha. Kami kerjakan yang kau tidak sanggup kerjakan. Kau expose, kau telap donasi untuk perut suami istrimu. Kalian tahu nggak si Paul Zhang punya suami? Tahu nggak kalian? Si Puki Zhang punya suami, tahu nggak? Punya suami. Makanya netizen harus paham. Kalau dia tidak punya suami, macam mana dia mengizinkan anaknya masuk ke gereja LGBT? Lato-lato dong. Iya, cuman masalahnya dia kan seharusnya jadi kentang, tapi dia bisa jadi tomat juga. Itu yang tidak disetujui, kentang harus kentang. Jadi peraturan di LGBT, kentang harus kentang. Jadi kalau dia mau jadi tomat, apalagi ACDC, maka dia tidak dapat tempat di komunitas itu. Akhirnya anaknya yang dijebloskan. Dia kayak gini nih Pak Putih, berani gak dia nih? Kita masih di Indonesia nih, kita masih di Indonesia di dalam kantornya Pak Kagak Tito. berani dia, bro. Kantornya Pak Tito nih, saya singgung Pak Tito. Kagak berani, makanya dia pakai kita untuk expose di YouTube-nya. Setelah kita keluar, coba, Amin. Setelah kita keluar, apa action yang pernah mereka lakukan seperti ini? Semua donasi masuk ke jamban, 55 miliar itu jadi semua. Coba tuh, berani kan dia? Abdi negara yang ada Garudanya di tangan, yang ada merah putihnya di tangan. Bapak takut terhadap yang melawan konstitusi. Berani gak lu ngomong Bapak takut terhadap yang melawan konstitusi? Pak Usang nih di dalam kantor Kemendagri. Berani gak lu bicara? Ini di dalam kantornya nih. Betul gak Pak Putih? Iyalah, kita mana ada kerja setengah-setengah. Mulai dari pagar, naik pagar sampai masuk ke dalam. Ini kasus AKBP Cilegon nih. Kita kawal. Taruhannya apa? Penjara. Pak, di samping. Taruhannya kita pakai jam Rolex dong, kiri kanan. Taruhannya kita dikasih pakai jam Rolex kiri kanan. Dan nggak ada nggak ada Amin Wijaya pasang nomor rekening galang-galang donasi. Betul Pak Putih? Jadi aku nih jadi gini ya. Ada suara hubel sebentar, bro. Aku tuh jadi gini ya, teman-teman. Ternyata topinya Amin Wijaya yang dipakai-pakai si Lina, si pesundal. Astaga. Agak shock juga aku ini, teman-teman. Wah, indah pada waktunya teman-temannya jadi kebongkar juga topi. Ya, jadi memang teman-teman ya, konten-konten yang di Konoha lah ya, yang selama ini digaung-gaungkan di YouTube-nya si Puki Makjong ya. Si Puki Makjang ya, si Puki Makjang itu sekarang memang kontennya saat ini memang yang saya lihat hanya apa itu Pak Putih, Pak Sabto, Damaris yang ngasih makan itu
Itu doang Ya, sekarang. Damaris. Ya, yang Udah nggak ngasih-ngasih ada. makan. Udah nggak ada. Yang ngasih-ngasih makan itu nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada. Bah. Berarti kasir sudah minus ini, berarti nggak ada. Nah, Karena harus mengcover yang di Den Haag, Belanda ya. Waduh. tekor itu Damaris. Jadi Kak Reda, polanya dia mau ulang kembali. Begitu donasi orang sudah stop, dia pakai sekarang embun pagi. Embun pagi kecolongan lagi kan. Masalah di Banten itu ya, suku Baduy dengan donasi untuk Pak Tobing. Ah, sekarang dia mau pakai nih Bom Iskariot dan MP membuka lembaga baru. Tapi rekeningnya nanti rekening si Zong lagi. Mereka menjadi penggiat doang. Belajar kok Bom MP Iskariot. Kami ini pelaksana lapangan tanpa pamrih. Emangnya Amin Wijaya digaji berapa sama Paul Zhang? Coba Amin. Berapa juta kok? Berapa puluh juta? Saya pernah menantang tampilkan satu saja kau pernah transfer Amin Wijaya. Dia nggak pernah ditampilkan. Itu yang saya maksud juga. Kita nggak perlu banyak, buktikan satu aja bahwa Paul Zhang pernah bantu si Putih. Satu aja, nggak usah banyak. Satu aja. Ngeri ah. Ngeri banget ya. Ngomong Makanya itu, Paul Zhang tuh gede ngomong. Iya betul. Gede ngomong pokoknya. Ini, wah pokoknya ember habis ember. Makanya netizen atau siapapun kok bisa gitu terhipnotis. Kita bukan korban, kita justru bermain bersama tapi bukan menjadi korban. Tapi kita tahu cara dia mau ngambil korban, jadi nggak ada yang kena sama kita. Menirip toleransi. Ya, silakan Bro Amin. Ini yang kurang ajarnya ya, RIP toleransi dalam membela MKC pencabutan SKB 2 menteri. Ini dia Islam nih, PSI Adi Sarah Ciledug, dia juga yang melaporkan Ustadz Abdul Somad dan Yahya Waloni dia. Gitu, aksi tukar guling MKC. Aksi tukar guling MKC. Ya. Ketika lagi di Kemenak ya, itu kita perwakilan diizinkan masuk dan Pak Putih masuk loh. Betul nggak? Pak Putih masuk ke dalam staf Kemenak. Staf Kemenak dapat telepon ya Pak Putih ya dari Saya ketemu sama wakil menteri, ada kegiatan mendadak. Wakil Menteri Agama Hah? masuk, saya ada kok. Di-spill itu sama si Paul Zhang. Nah, dan itu juga ada telepon dari istana yang akan dijadikan tahun toleransi istana teleponnya. Ada yang Benar. kasih informasi ke saya. Iya, Watim Press. Watim Press telepon. Iya. Malamnya Kapolri Kemenak dibilang nggak punya titik. Bayangin, kurang ajar gak tuh si Paul? Padahal kita diterima dengan baik oleh stafnya Kemenak. Dengan baik diterima. Dengan baik. Itu hasilnya terowongan dari gereja ke masjid itu hasilnya. Iya, Istiqlal. Terowongan adalah struktur tembus bawah tanah yang Jadi terobosan utamanya itu Istiqlal dengan apa? Dengan katedral itu terhubung di bawah tanah. Gila. Kita ini nih. Kepanasan ini Amin. Semua diupload sama YouTuber dan semua kita tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk ini. Free. Nggak ada, betul nggak? Pak Putih, Bang Sabto. Benar. Ya. Kita tidak ada keluar uang. Karena Tidak ada keluar uang. saat itu Paul Zhang sudah tidak izinkan donasi lagi ke Galarua. Jadi akhirnya kita mandiri. Makanya sekarang Galarua jadi LSM Galarua Mandiri. Iya. Tuh, diupload oleh banyak YouTuber, baik Islam maupun YouTuber Kristen.
Wah, Jadi viral. gini teman-teman ya, kenapa ini bisa berjalan? Karena kita seiring sejalan. Jadi tidak ada yang banyak duit. Cuman karena semua menopang kebutuhannya masing-masing, kita jalan. Kita jalan karena saling menopang. Jadi tidak ada yang pamer banyak uang. Karena apa? Visi kita sama. Setelah itu kita dengan Budi Jarot. Cek di YouTube apa kami kerjakan dengan Budi Jarot. Cek Budi Jarot sampai dia meninggal. Ngeri yang kami kerjakan. Cek di YouTube apa yang dikerjakan Budi Jarot dengan tim kami. Coba. Hasilnya tuh FPI dan ATI. Iya, dibubarkan oleh Jokowi. Tapi orangnya petani. Gembel kami semua. Emangnya ujuk-ujuk Jokowi berani bubarkan FPI sama HTI? Kalau nggak ada kita-kita yang buat demo. Kita demo separatis loh sampai ke Jawa Timur sana. Emangnya enak bisa demo membubarkan HTI sama FPI di Jawa Timur? Emangnya enak? Emangnya musuh kita satu lembaga bulan sabit? Enggak. Sama Bro Sabto tuh. Makanya kalau RIP toleransi itu yang paling berjasa itu Pak Anggi. Tapi Pak Anggi yang paling pertama dimusuhi oleh si Pukizong dan kami dijadikan alatnya menyetop kemitraan kami dengan Pak Anggi. Saya sempat ribut sama Pak Anggi. Demi apa? Demi membela sahwat donasinya si Pukizong. Makanya kutu kupret itu. Gila ya. Gitu kita diterima dengan baik oleh Kemenak, tapi dia ngatain Kemenak, ngatain Kapolri, kan kurang ajar begitu. Ini depan Barreskrim ya. Ini saya depan Barreskrim, siapa udah masih ingat ya? Iya. Tuh Intel sudah ngumpul di kiri kanan belakang. Coba Pak Usam berani gak? Dilanjut dulu ya, Bro Amin sama Pak Putih sama Pak Sabto. Saya mau mandi dulu karena mau ibadah kami ya. Lanjut ya. Silakan ya. Aku ngikut ya. Silakan. Coba Paul berani gak tuh Paul? Kanan udah Intel, belakang polisi baris ya, Bro Sabto ya. Iya. Amin, Pak Amin, yang kita demo di Mabes Polri ada nggak ininya foto-fotonya? Iya. Yang kita demo di Mabes Polri. Ini Mabes Enggak, Polri, ini belakang yang pas petugas. masuk ke dalam itu kan yang di luar, yang masuk ke dalam. Ke dalam nggak ada saya. Anggi ada sama Anggi. Coba minta. Wah itu ribet kita di dalam. Jenderal bintang 1 bintang 2 yang menjadi negosiator ke kita. Kita padahal petaninya semua, gembelnya kita. Iya. Nggak mempan lagi kombes, nggak mempan lagi gerakan kita sudah masif. Udah perang bintang. Iya. Padahal yang ditemuin siapa? Petani sama gembel. Bagi Pak Ulzang kami kan gembel. Oh gembel banget tuh. Celana jin gua tuh, sobek. Iya. Yang jadi otaknya aneh ya. Karangan bunga untuk PGI. Wah, acaranya juga heboh itu. Karangan bunga untuk PGI. Kita Kristen tapi kita protes PGI dengan memberi karangan bunga. RIP PGI. Ya, jadi itu kan copy paste dari Anggi. Tapi Angginya tidak dilibatkan. Nggak ngerti saya kenapa si Polza nggak suka sama Anggi ya. Dia sama orang yang punya pengaruh takut diambil. Kayak Pak Amin. Pak Amin kan punya pengaruh. Dikeluarin. Pak Putih punya pengaruh. Keluarin. Ketika dia nuduh-nuduh saya kan, ketika dia nuduh-nuduh saya, udah gitu saya dengar melalui Pak Jenderal dia mau bawa Gus Nuril ke Komalnya, benar gak? Udah gue cegat, gue yang bawa Pak Jenderal ke Gus Nuril, udah gue cegat, gimana mau bisa? Udah gue cegat. Jadi saya tuh ya. Udah gue cegat. Gue cegat. Makanya kan Abang Gus Nuril kagak mau masuk tempat dia, udah gue cegat, bro. Itu
Kalau Paul Jong ketemu Agus Nuril dikatain tuh kurang ajar itu. Udah nyerang-nyerang juga. Nih ya, topi. Terima kasih Densus 88 yang dipakai Lina Wijaya nih. Ini topi gue nih. Iya. Bener gak Bro Sabto? Iya. Lanjut. Ini si Ya Lina. kayak gitu. Dia takut sama orang yang punya pengaruh, ya kan? Supaya dia tetap eksis sebagai pemimpin yang bodoh dan goblok. Kalau dia mengerti aja berjalan baik dia tuh. Bahkan eksis. Saya juga di itu hanya Pak Amin ya bawain makanan Texas dulu. Saya sih Pak Amin minta. Jadi perjuangan kita bukan karena kita satu sama lain saling mengerti. Di lapangan siapa yang bisa ini Pak Pute juru bicara humas. Kami koordinator lapangan. Tapi kita juga bisa jadi humas tergantung. Kita bisa jadi intel, bisa jadi macam-macam pada waktu itu. Jadi kita biasanya H-5 itu kami di lapangan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi tupoksinya berubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tiba-tiba kita bisa tukang beli, cari aqua, tiba-tiba tukang cari ini mama ini di mana nih mau pipisnya, tiba-tiba kemana kita harus beli ini beli itu, tiba-tiba apa yang harus kita lakukan, teman-teman ada yang tidak mau balik, mau sampai besok lanjut lagi, dan itu tanpa ada koordinasi teknis by progress sesuai dengan kebutuhan di lapangan masing-masing. Iya. Dan emak-emak banyak loh, jangan salah loh, yang ikut Banyak. kita itu emak-emak banyak banget loh. Dan bukan mama nggak punya kerjaan, tapi heboh banget, heboh banget. Ini Pute. Hadasah ya. Dulu mau bilang gua wanes narasi bebas dan apa, yang gua bela ini aksi penutupan gereja-gereja, tau gak? Gereja-gereja Tritunggal, gua nggak mandang lu mau Tritunggal, mau onenes, gua nggak mandang. Tapi ketika gereja-gereja Tritunggal pada ditutup, lu kemana, Hadrasah? Ini teman-teman aksi gua nih, si Pak Pute, si Bro Sabto. HKBP Cilegon itu bukan Tritunggal. Iya, KB. Gua berbicara di Kemendagri, bisa nggak pulang? Yang di Bekasi kan HKBP juga, yang di Bekasi kan HKBP juga. Bisa nggak saya kagak pulang? Betul gak Pak Pute? Lagi di Iya, dalam yang di Kemendagri. Yasmin, yang di Yasmin itu kan Tritunggal juga, yang di Yasmin. Bogor. Lu kemana, Hadasa? Pengikut setianya si Paul tuh, si Hadasa. Pernah ikut Paul dia, nggak pernah. Cuman punya histori aja dengan Amin sewaktu membahas Wanes. Tapi yang kita kerjakan kan bukan membela Wanes. Kita membicarakan tentang aras nasional. Gereja yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua loh. Jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana kebijakan 3 menteri itu bisa gugur. Tapi di zaman Pak Jokowi, karena kita langsung bisa terkoneksi sama Watimpres, banyak sekali masukan dari kita petani dan pelaksana di lapangan ini didengar. Karena yang kita sampaikan real. Ya kan, areal per areal yang terjadi persekusi itu real, Benar. bukan omon-omon. Itu Hadasa, sorry Hadasa. Jadi janganlah membawa kepentingan pribadi dalam membongkar ketidakpastian hukum bagi penganut iman Yesus sebagai Tuhan, ya, dan Juru Selamat bagi umat manusia. Lanjut Amin.
sama saya aja nggak pernah ribut, betul nggak? Ya, walaupun mereka Tritunggal, kita berbeda, kita berdebat, tetapi dalam aksi membela gereja-gereja di Indonesia, kita tetap satu. Bener gak Pak Putih? Yes. Lu mau paham apa masa bodoh? Wanita Samaria itu penjinah. Bahkan Tuhan tahu ada suaminya satu lagi. Jadi dia punya latar belakang. Tapi begitu dia mendapat kasih karunia, kasih sempurna dari Tuhan Yesus cuma bilang, tinggalkan tempayanmu. Ya, kurang parah. Bagaimana Saulus? Semua pengikut Kristus dibantainya. Tapi setelah dia perjumpaan sama Yesus, Tuhan izinkan dia dibutakan, dia bertobat. Cuman saya mau ingatkan, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Keputusan kita saat ini, saat itu kapan? Setiap saat kalau kita masih hidup, menentukan masa depan kita bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, masa depan kita tidak menentukan, masa lalu tidak menentukan masa depan kita di dalam Yesus. Tapi keputusan kita hari ini setiap saat berubah sesuai dengan waktu dan keinginan hati kita. Kalau kita bertahan kepada Allah yang benar, Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita diselamatkan. Tapi yang dikerjakan ini bukan kehendak satu denominasi, tapi aras nasional. Aras nasional dilindungi oleh undang-undang. Ya, dalam pembukaan undang-undang dan dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini yang kita lindungi karena kita berada di Republik Nasionalis Demokrasi Pancasila. Jadi kalau kita mabuk agama, jadi orang bodoh kita. Apapun agama kita, kalau kita mabuk agama, orang bodoh. Bodoh kita kalau mabuk agama. Kalau kita mabuk bir, kita jadi oon. Tinggal pilih mau mabuk agama apa, mabuk bir, mabuk minuman keras. Orang mabuk minuman keras jadi oon, seolah-olah kuat dia menurut hati dia. Tapi kita yang tidak mabuk melihat itu udah terhoyong-hoyong. Tapi orang mabuk itu dia merasa dia jagoan. Yang mabuk agama hanya gua yang bisa. Enggak, kita semua punya dosa. Bahkan ada dosa tersembunyi yang orang tidak tahu. Kalau hari ini ada dosa-dosa yang tersembunyi, Tuhan bukakan. Ternyata dosa itu mereka lakukan saat mereka berapologet, berdonasi demi syahwat pelayanan mereka. Emangnya di Komal Kareda ini dosa yang mereka baru lakukan? Enggak. Visi the King itu melakukan dosa saat dia menjadi apologet. Bom-bom melakukan hal-hal yang menjijikkan ini saat dia menjadi apologet. Cipu Kizong melakukan donasi dan segala macam kreasinya saat dia menjadi apa? Nabi 26. Mengatasnamakan kekristenan yang banyak disenangin orang. Tapi dia tidak pernah capai target. Tengok Edis TV. Baru berapa tahun dia di Amerika, Tuhan berkati. Tapi harus hati-hati, karena kalau kita sudah di atas, paling enak orang membawa kita ke bawah. Hanya dengan satu gerakan kita bisa tersungkur jatuh ke dalam dosa, apapun itu. Tapi kalau kita di bawah, mau naik ke atas berat banget. Pukizong, ada begitu banyak membantu engkau supaya engkau naik di atas. Tetapi engkau di atas, kau tidak konsisten. Begitu gampang kami menarik kau turun dari panggung donasimu itu. Lanjut teman-teman. Ya Pak Putih, baru Julius ya. Yang kita gandeng Habib loh, betul gak Pak Putih? Terus kita berkolaborasi dengan Islam, bekerja sama, jadinya kita ini dengan Islam. Kan pandangannya sempit banget Pak Putih ini satu manusia. Kita gandeng para Habib kita untuk apa? Membela gereja-gereja yang dipersekusi. MKC disalimin, Habib berbicara membela MKC nih. Ini ya topi saya ya Pak Sabto ya, yang dipakai SMC Elwet nih.
Lo pada diem? Ngomong. Dia sama dia sekarang ya? Dia waktu itu lagi diincar, ketemu apa kan? Saya langsung topi saya copotin, lu pakai ini aja, kenapa-napa nanti lu kontak gue gitu. Topi ini kan nggak ada. Memang lagi waktu itu kan kita mau ketemu dengan Kadensus, betul nggak? Dan saya mau bikin solusin, dan akhirnya kan cuman Kadensus lebih baik nggak usah kita redam ini supaya jangan sampai terlalu hot, betul nggak? Dengan si Novi, dengan si Habib Ali, nah, akhirnya topinya saya nggak jadi bikin. Iya, saya ini rancangan saya sendiri pas lagi mau ketemu Kadensus. Lagi tentang masalah yang ya itu banyak persekusi terhadap gereja-gereja gitu. Hampir banyak kemarin-kemarin tuh ya. Sekarang kok masih sih, tapi nggak ada yang terjun sekarang ya. Ya gitulah, sampai Bro Angki sampai semangat kita turun membela ke gereja-gereja apa satu pengkhianat, Pak Sabto. Banyak pengkhianat. Kata Bro Angki tau gak? Kerja kita mereka yang halo-halo, mereka yang dapat duit. Padahal kita Iya, kata Angki tau gak Pak Putih? Gila, satu aqua pun nggak ada yang turun kok. Satu aqua nggak ada yang turun katanya. Kata Bro Angki, dia cerita sama saya curhat. Jadi kita sampai diisukan kita menjadi provokator bayaran. Sekarang siapa yang bayar kita, Pak Amin, Pak Sabto? Siapa yang bayar kita? Emangnya si Paujang berani piro pernah bayar kita, Wani Piro? Wani Piro tampilkan satu aja atas nama Joseph Pausang gitu, satu aja. Iya. Nggak usah banyak-banyak lah. Satu aja bukti kita nyerah deh, kita salah. Apa dia pernah bantu Putih? Dia kan keluar-keluar tuh, banyak saya bantu Putih. Satu aja deh, nggak usah banyak. Sekarang dia pura-pura nggak kenal Pak Sabto loh, Pak Sabto. Padahal setiap kegiatan kita, Natal di pinggir jalan, Natal macam-macam itu kan Pak Sabto yang kita update. Aduh, bisa-bisa dia nggak kenal Pak Sabto, aneh kan? Memang Puki juga tuh, memang Puki Zong itu. Yang aksi demo pencabutan SKB 3 menteri mana yang di DPR ya? Lupa tuh saya tuh. Ada. Itu kan kita ke DPR. Pak Jenderal Junes Tobing juga kasih link ke kita ke sana. Ya kan, jadi Pak Jenderal pantau dari belakang, Pak Jenderal. Sikat aja Amin, siap Jenderal. Kalau perlu bakar, siap Jenderal. Memang almarhum ini membakar kali ya jiwa kita ya. Iya. Nggak ketukar dah Pak Jenderal Tobing ini. Nasionalis Pancasila banget ya. Dipantau sama dia, dipantau sama jenderal lain, cuman yang nggak usah sebut namanya juga gitu. Dipantau sama dari yang hijab, pantau, mereka pantau. Sekarang nggak ada nyalinya lagi Pukizong. Donaturnya pada kabur. Coba Damaris bisa kering kerontang. Tapi saya salut sosmed itu yang dari Magetan itu profesional banget. Dalam tekanan dia tetap berbakti karena media yang dia mulai itu dia melihat sudah banyak orang diberkati ya. Kan sayang loh, orang-orang setia di media sosial itu banyak banget sekarang. Mulai jam 6 sore ya teman-teman. Itu boleh loh kalau yang media sosial, kecuali yang aneh-aneh, program yang di Embun Pagi itu program aneh-aneh. Coba checklist lah, program Embun Pagi itu aneh-aneh. Tapi donasinya sudah mulai berkurang juga. Berkurang. Ya dulu ngomong